Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue pengen membahas laptop gaming dari Asus ROG lagi. Karena ya memang sekarang ini yang baru banyak rilis untuk laptop gaming terbaru itu memang kebanyakan dari ROG ya, mulai dari yang Ryzen 6000 series apalagi itu di marketplace bahkan yang memang kelihatan masih dari ROG. Tapi kali ini gue bukan pengen bahas yang versi AMD, gue pengen bahas versi Intelnya dan ini adalah salah satu laptop gaming dengan spesifikasi tertinggi juga setelah Zephyrus Duo 16 yang sempat gue bahas di video sebelumnya. Ini adalah ROG Strix Scar 15 dengan versi G553ZX. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Desain Scar 15 memang udah cukup otentik ya, dan mungkin kalian juga udah kenal dengan desain seperti ini. Ya, untuk di versi ROG Strix memang ada beragam gimmick ya, terutama di versi Scar ini. Seperti halnya Keystone yang sebenarnya juga akan jarang banget digunakan sama kita ya, karena gunanya cuma untuk nge-save profile dari Armoury Crate yang dimana kita bisa manfaatin itu juga langsung lewat softwarenya gitu, nggak perlu dipindah-pindahin lagi. Jadi ini sebenarnya gimmick yang kurang kepake. Abis itu juga ada gimmick lagi di bagian belakangnya, dimana ini ada semacam cover kecil yang kita bisa custom juga dengan 3D printing. Tapi sebenarnya ini nggak terlalu gimmick ya, karena kita bisa ngecek juga untuk engselnya itu berfungsi dengan baik apa enggak, karena kelihatan di situ. Lalu gimmick selanjutnya adalah soal desain yang memang terlihat seakan-akan transparan di bagian surface-nya ini, yang padahal memang ini dibikin seolah-olah aja gitu. Tapi secara finishing, ini memang finishing dengan build quality yang sangat-sangat baik menurut gua ya. Bahannya gitu dia agak rubbery, jadi nggak mudah juga untuk sidik jari nyeplak di sini. Cuma kalau misalkan ada sedikit minyak, itu biasanya dia akan sedikit berbekas. Lalu masih ada neon LED RGB-RGB-an di bagian bawahnya, yang dimana sebenarnya desain dengan RGB yang nyentrik seperti ini udah amat sangat jarang ya di laptop gaming kekinian. Bahkan ROG sendiri juga sekarang udah mulai mengadaptasi untuk laptop gaming yang sebenarnya jauh lebih stout daripada ini. Dimensi laptop ada di angka 35,4 x 25,9 x 2,72 cm dengan berat 2,3 kg. Ya, ini dimensi yang terbilang cukup tebal ya, karena memang ROG Strix Scar itu nggak didesain untuk sebagai laptop gaming yang memang compact. Karena untuk yang compact itu sebenarnya udah ada versi Zephyrus, entah itu Zephyrus M ataupun Zephyrus G. Bagian keyboardnya jujur aja gue suka dengan laptop ini ya, untuk keyboard chicletnya, karena memang feel travel distance-nya itu lumayan oke. Ya meskipun memang belum ada numpad di sini, dan untuk arrow key-nya di laptop yang sebesar ini dia masih harus terpotong menjadi half size. Dan untuk touchpad-nya kali ini di ROG Strix dikasih yang lebar ya, tapi udah nggak ada yang namanya dedicated button. Kalau dulu-dulu di ROG Strix Scar tuh ada yang namanya dedicated button, cuma sekarang sepertinya bukan menjadi prioritas. Nah, untuk I/O-nya sebenarnya ini cuma minus di card reader aja, tapi ada kelebihannya, yaitu adalah dia memiliki yang namanya Thunderbolt 4, dimana ini akan jarang ditemuin untuk laptop gaming berspesifikasi tinggi, yang dimana biasanya bandwidth untuk PCI Express itu akan difokuskan untuk slot M.2 dan juga untuk GPU-nya. Tapi kali ini di ROG Strix tersedia satu Thunderbolt 4. Kalau layarnya dia masih menggunakan panel IPS ya, belum menggunakan Nebula display. Dia di sini punya resolusi 2560x1440 dengan refresh rate 240 Hz. Akurasi warnanya ada di angka 100% DCI P3 mendukung adaptive sync. Abis itu ada Max Switch juga, jadi Intel Iris masih bisa digunakan, yang berarti Intel QuickSync masih bisa diandalkan saat menggunakan baterai. Max Switch ini juga dapat diatur ya, mau itu hybrid, on ataupun off. Itu kalian bisa atur lewat Armoury Crate, jadi tinggal geser-geser aja untuk panel switch-nya. Untuk spesifikasi, ini menggunakan Intel Core i9 12900H dengan RAM 32GB DDR5 4800 MHz dual channel, GPU-nya RTX 3080 Ti laptop 16GB GDDR6, ada NVMe PCIe Gen 4 SSD 2TB, ada Wi-Fi 6E bukan Wi-Fi 6 ya, dengan Bluetooth 5.2, include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Ya, nggak ada webcam di laptop ini, tapi tenang aja, jika kalian membeli laptop ini, kalian akan mendapatkan bundling berupa ROG Eye atau ROG Webcam ya, yang dimana itu adalah webcam kelas atas bisa dibilang, karena udah punya resolusi 1080p 60 fps di dalam paket penjualannya nanti.
Lalu untuk opsi upgrade-nya ini tersedia 2 slot SODIMM ya, jadi nggak ada yang disolder sama sekali. Kalian bisa up lagi memorinya hingga ke 64 GB dual channel dan tersedia 2 slot M.2 juga. Yang keduanya udah mendukung NVMe PCIe Gen 4 kalau dirasa bawaannya 2 TB kurang. Lalu dengan gini juga clear nih kalau laptopnya ROG ini agak pilah-pilih ya untuk SSD-nya. Laptop dengan platform Intel seperti M16 kemarin. Lalu Scar 15 yang satu ini dikasih SSD kelas atas dari Samsung yang kontrolernya nggak di nerf alias menghasilkan kecepatan 7 GB sequential speed. Berbeda halnya dengan Zephyrus 216 bahkan, yang harga laptopnya selevel dengan ini, tapi sayang banget SSD-nya begitu. Tipikal NVMe PCIe Gen 4 yang speednya 3 GB per second ini gua rasa kayaknya pantas ya kalau dibilang NVMe Gen 4 jadi-jadian. Tapi untungnya di laptop ini dapat NVMe yang bagus. Untuk RTX 3080 Ti-nya punya rating power hingga 150 Watt. Beberapa profile power kalian bisa cek di Armoury Crate seperti biasa, ada profile silent, ada balance, ada turbo yang bisa kalian atur sendiri di situ. Oke, kita langsung aja untuk bahas performance-nya seperti apa. Sebenarnya sih kalau untuk performance, clear-nya ini laptop jauh lebih kencang daripada si Zephyrus 216. Tapi kita coba cek aja lagi. Untuk Cinebench R15, ini multicore dapat di angka 3069, sekitar 3000-an lah pokoknya ya konsistennya. Dan single core-nya ada di angka 276. Lalu Cinebench R20. Cinebench R20 ini kenceng banget karena single core-nya ini bisa sampai 700 lebih. Ya, ini memang adalah kekuatan dari Alder Lake ya, memang kencengnya nggak ketolongan sih untuk saat ini. Multicore-nya juga kenceng banget, ada di angka 7465. Lalu semisal dipakai untuk editing di Adobe, untuk playback jelas ini udah lancar. Kalaupun kalian punya kamera RED yang RAW-nya 8K gitu, seharusnya juga masih oke-oke aja di laptop ini. Untuk ekspor ke 4K dengan preset YouTube H264, di sini gue bisa berhasil ekspor project berdurasi 2 menit 29 detik, cuma dalam waktu 54 detik aja. Lalu mengenai RTX 3080 Ti-nya, ini juga sedikit lebih kenceng daripada di Zephyrus 216 yang kemarin sempat gua bahas. Karena di 3D Mark Fast Track, graphics score-nya itu memang 2000 poin lebih tinggi, 2000 sampai 3000 poin bahkan. Ada di angka 31 ribuan. Dan untuk 3D Mark Time Spy-nya juga di sini graphics score-nya menyentuh angka 12.000. Lalu untuk 3D Mark Port Royal ini skornya ada di angka 7853 yang berarti kemampuan ray tracing-nya ini bakalan sangat baik. Untuk pengujian gamenya, gue pertama ini bakalan cek di game kompetitif seperti Valorant dan hanya game ini aja yang gue tes di 1080p. Kenapa? Karena ya pemain-pemain e-sport rata-rata settingnya itu rata kiri semua gitu dan jarang yang main di resolusi tinggi ya. Dan untuk game AAA kenapa mainnya di resolusi tinggi? Karena 3080 Ti-nya lumayan kencang. Jadi setelah gua cek di resolusi Full HD rasanya geli-geli untuk load GPU-nya. Jadi gua langsung aja tes di resolusi 2K. Nah, Valorant ini gua bisa mendapatkan rata-rata FPS di angka 324 dengan 1% minimum di 178. Ingat ya, sekali lagi ini resolusinya adalah Full HD dan ini preset low. Jadi kalau misalkan mau ngejar 240 Hz sebenarnya udah bisa. Dan sebenarnya kalau misalkan main di resolusi 2K juga masih kekejar kok 240 Hz-nya. Cuma agak jarang aja sih orang yang main Valorant di resolusi di atas 1080p. Nah, selanjutnya yang gua tes ini adalah Deathloop ya. Gua menggunakan FSR 2.0 di sini dengan resolusi 2K dan juga preset ultra. Rata-rata FPS yang didapetin masih ada di atas 100, yaitu 104 dengan 1% minimum di 74. Selanjutnya adalah Far Cry 6. Far Cry 6 ini gue menggunakan preset ultra dengan FSR Ultra Quality dan gue menghidupkan ray tracing di sini. Rata-rata FPS yang gue dapetin di angka 79 dengan 1% minimum di 70. Jadi ini benar-benar smooth banget sih kalau misalkan kalian main game ini. Selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider. Gue menggunakan preset ultra dengan DLSS quality dan juga ray tracing ultra. 1% minimum FPS yang gue dapetin di sini ada di angka 92 dengan 1% minimum di angka 72. Jika kalian main game di laptop ini, bagaimana suhu CPU dan GPU-nya? Nah, untuk suhu CPU-nya ini dia sempat menyentuh angka 90 derajat dan itu biasanya terjadi ketika dia memberikan turbo boost ya untuk CPU-nya. Tapi setelah itu dia bakalan konsisten di sekitar 80-an. Sementara untuk GPU-nya itu maksimumnya ada di angka 76 derajat saat full load dan untuk rata-ratanya itu ada di angka 75. Jadi jauh lebih konsisten. Lalu bagaimana dengan harga dan juga kesimpulannya? Mungkin kalau ngedenger yang namanya ROG Strix gitu ya, itu kesannya kayak kita,
oh ini adalah laptop gaming ROG yang kelasnya tuh mungkin start dari 20 juta, bahkan ada yang di bawah 20 juta gitu. Jadi kesannya ROG Strix tuh ya masih ada kesan budgetnya gitu ya untuk si ROG Strix ini. Tapi untuk yang satu ini tentu tidak murah. Ini harganya memang sedikit bikin kita marah ya. Karena harganya ada di angka Rp62.999.000. Ya meskipun itu udah termasuk tadi ROG Eye Webcam, habis itu kalian juga dapetin headset ROG Delta, ada mouse ROG Cakram tapi versi kabel, ada ROG Backpack, garansinya 2 tahun dan ada Asus Perfect Warranty juga beserta Office Home Student. Banyak bundling lah pokoknya ya untuk penjualan dari laptop ini di harga segitu. Dan ini adalah harga yang kurang lebih mirip-mirip ya seperti ROG Zephyrus Duo 16. Bahkan Zephyrus Duo 16 itu sedikit lebih murah sih, karena ada yang jual di sekitar 58-59 juta. Secara fitur ini nggak selengkap Zephyrus Duo. Scar 15 di sini cuma menawarkan performa yang jauh lebih baik. Core i9 12900H jelas lebih kencang dari Ryzen 9 6900HX, meski secara daya 6900HX akan lebih irit. Cuma di level laptop ini, gue pribadi nggak peduli soal daya lagi. NVMe SSD nggak di nerf di laptop ini seperti pada Zephyrus Duo 16, yang berarti harga yang dibayar emang 100% untuk ditekan soal performa. Jadi apakah kalian rela membayar sebanyak itu untuk sebuah performa yang sangat-sangat maksimal jika dibandingkan dengan Zephyrus Duo 16 yang kaya akan fitur 2 layar dan kalian bisa manfaatin itu dengan banyak, punya port yang juga sama-sama banyak meskipun gak ada Thunderbolt, tapi di satu sisi performa jauh lebih pelan daripada ini. Pilih yang manapun sebenarnya akan lebih tepat jika laptop seperti ini ya fungsinya untuk sebagai desktop replacement daripada laptop yang benar-benar dipakai untuk mobilitas 100% gitu, untuk penggunaan di luar. Karena nggak mungkin laptop seperti ini nggak nyari colokan sama sekali. Jadi pikirkan baik-baik kalau misalkan laptop semahal ini kira-kira itu masuk nggak ke pendapatan kalian ya, karena memang laptop ini harganya tinggi sekali. Kecuali memang kalian itu adalah seorang pekerja yang memang satu projectnya atau 2 projectnya mungkin udah langsung bisa membeli laptop ini, itu nggak masalah. Tapi kalau kalian duitnya kebanyakan, beli laptop ini buat nonton YouTube doang pun sebenarnya ya nggak masalah juga, nggak ada yang ngelarang. Cuma jangan sampai maksain ya, karena wah pengen laptop ROG yang spek mentok kanan segala macem, terus jadinya ya maksa-maksain dan malah pinjol. Oke, gue rasa segitu aja untuk pembahasan gue kali ini. Silahkan komen di bawah menurut kalian mending mana. Silahkan berantem ya, mending mana Scar 15 atau Zephyrus Duo 16. Gue sih nggak benar-benar nge-compare di video ini ya. Kalian cek aja video gue sebelumnya gitu biar ditonton lagi. Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam teaser di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.